Hai guys, hari ini aku ada kedatangan tamu istimewa dan hari ini kita mau banyak request, ada yang DM aku juga, ada yang komen juga kasih saran tentang kasih itu dong topik tentang pinjaman online, oke? Dan hari ini aku kedatangan tamu, ada Bunda Naila, Mama Naila, akan mau sharing hari ini sama-sama dengan kita di sini. Bunda Naila punya pengalaman tentang pinjaman online. Oke. Ojol. Online lah. Online ya gitu ya Bunda ya. Nah, Bunda mau share dong bagaimana awal mula sampai Bunda kenalnya cuman iseng-iseng aja, iseng. Dan itu juga cuma satu aplikasi. Tapi itu bayarnya sih normal sebenarnya. Kalau bisa dibilang itu mah legal ya, karena aku laku ya. Aku laku itu bagus sih, bagus. Dari aku laku, iseng-iseng lagi coba, tapi ini downloadnya bukan di Play Store, di Opera Mini. Satu dari pinjaman 1 juta itu yang ditransfer ke kita cuma. Tapi Bunda awal mula tahu pinjaman online dia masuk sendiri. Masuk lewat SMS. Oh gitu. Menawarkan. Ya. Tapi di situ di SMS itu nggak dikasih tahu pinjaman sekian, bunga sekian, itu nggak dikasih tahu. Jadi pinjam, pertama bisa 1 juta ya Bu. Oh ya udah 1 juta. Kan nggak kerja, bilang kerjanya asal. Jadi pokoknya asalnya kan cuma via telepon kan, nggak datang. Ternyata pinjam 1 juta yang masuk ke rekening cuma 600.000. Berarti dia potong 400 ya. Wow. Dan itu bukan per bulan, per minggu. Oh, bayar itu full cicilan. Jadi nggak cicil. Oh, langsung pinjam 1 juta dapat 600, dari 600 ganti 1 juta. Jadi dalam 1 minggu itu harus 1 juta. Dari pinjaman 600 balikinnya 1 juta. Balikinnya 1 juta. Padahal dia potong 400. Iya, selalu seperti itu setiap minggunya. Ya udah dari minggu, oh ya udah bayar. Lama-lama ketagihan, buka satu aplikasi lagi. Yeah. Pokoknya kayak rayap, lama-lama banyak. Iya. Pas buka satu aplikasi lagi, udah jadi 2 kan tuh, sama pinjam 1 juta, dapetnya 600. Kalau aku lakukan nggak, pinjam 1 juta dapat 1 juta. Ganti ini cuma 1,50 juta kalau dia kan, karena dia legal. Nah kata orang-orang yang 2 aplikasi ini ilegal. Ya udah. Kebetulan karena COVID, bayar tuh kemarin kan. Bukan sebelum COVID sih sebenarnya, belum nggak bayar. Ternyata mau tutupin 2 ini bingung dong untuk minggu ke depannya. Karena harus ada duit 2 juta. Kalau nggak 2 juta berarti kita bayar bunga 400.000 satu aplikasi. 2 aplikasi itu 800.000 berarti. Gimana caranya cari duit 800.000 kan? Kalau mau tutup berarti harus 2 juta. Tutup mati tuh, nggak pinjam lagi. Mau nggak mau buka satu aplikasi lagi. Buka lagi, pinjam lagi. Nggak bisa tutup dong karena cuma cair 600.000. Ya kan? Berarti pinjam 2 aplikasi buat nutupin satu aplikasi pun nggak tutup. Jadi 4. Setelah 4 bayar. Suami punya uang, bayar normal. Tapi ya gitu kayak kecanduan, nggak berhenti. Karena pikirannya sepele, bisa bayar gitu kan. Ternyata dari 4 udah nimbul lagi 5. Lalu nimbul 5 masih bisa bayar. Di minggu ketiga udah nggak bisa bayar. Udah nggak bisa bayar karena itu kan bunganya jadi kita ditelepon, diteror. Jam 3 harus sudah bayar ya Bu, kalau enggak data di blast. Maksudnya di blast, mereka sadap semua nomor telepon yang ada di handphone. Dan itu ntar mencemarkan nama baik kita. Dibilang orang ini buronan nih, gini foto kita. Karena kan setiap pinjaman tuh ada foto selfie. Udah gitu fotonya bukan diem aja, harus ada yang kedip-kedip, ya kan? Biar nggak disangka manekin. Harus ada yang mangap-mangap, ya kan? Ya udah. Kan malu tuh kalau disebar begitu kan, disebarnya ke seluruh kotak lagi kan. Karena setiap aplikasi itu kalau nggak kita izin, setiap dia mengakses lokasi izin, kontak izin, telepon izin. Kalau nggak kita bikin kayak gitu, dia nggak akan kebuka aplikasinya. Ya kan? Udah jam 3 ya Bu harus bayar. Bayar, bingung cari kemana nih ya kan. Pusing sampai
habis-habisan lah pokoknya buat nutupinnya tuh, sampai udah nyerah, bener-bener nyerah. Udah dong, pas udah hari ketiga, bayar nggak ya, masih bilang gitu. Pengen gak bayar takut malu karena kan jatuhnya anak sekolah. Udah gitu emang belum pernah punya pengalaman sampai punya pinjaman seperti itu. Baru kali itu doang. Baru kali ini doang deh, nggak pernah sebelum-sebelumnya. Udah gitu, gimana ya caranya biar nggak malu? Terus setiap pagi tuh kepala sakit. Karena kan waktu kita, pokoknya setiap jatuh tempo, itu kepala pasti sakit. Karena batasnya cuma sampai jam 3. Kalau nggak jam 3 itu ya langsung di-blast sama dia, di WA-in, kalau nggak diteleponin, dikasih kata-kata yang nggak bagus lah pokoknya. Sebenarnya sih nggak takut dikasih kata-kata seperti itu. Yang bikin kalau mereka nggak berani ketemu, karena mereka ilegal, nggak ada OJK, dia nggak terdaftar. Sempat udah email ke OJK pun balasannya harus ke kantor polisi, tapi harus ada bukti-bukti. Sekarang kita siapa yang mau kita laporin? Sedangkan dia kalau kayak habis telepon kita telepon balik, nomor langsung mati, ya kan? Nggak bisa, nomor mati, nggak bisa dihubungin. Udah disebar lah tuh foto saya. Sebelumnya gini, ibu kalau nggak bayar sampai, pokoknya dari jadi total 8 aplikasi. Itu total yang diterima 15 juta. 15 juta dari 8 aplikasi. Tapi yang harus dibayar 25 juta. 28 lah. Karena bunga-bunganya itu ya? Iya. Dia satu hari berbunga 300.000. Itu satu hari. Andai kita aplikasi. Kita dalam seminggu nih. Jatuh tempo misalnya dari tanggal 1 berarti tanggal 7 jatuh tempo seminggu kan? Ada yang sebelum tanggal 7, tanggal 6 udah ngejar-ngejar. Itu kalau telat sampai ke tanggal 8 berarti 300.000. Ya kan? Ya udah, saya ditelepon, ibu kalau emang ini kita harus blast semua data ibu ya, biar nanti saya teleponin. Mereka punya semua. Itu punya semua sih. Kita sering hubungan dengan siapa, kita telepon dengan siapa. Emang kalau dibilang canggih, canggih. Mereka sadap ya. Iya. Ya. Kita tapi memang via SMS yang bisa mereka sadap, sama telepon. WA enggak. WA cuman modelnya dia nama-nama aja. Kalau kata-kata di dalamnya nggak bisa. Kalau saya nih, misalnya saya habis pinjam, saya telepon Usi, besok Usi telepon langsung. Pokoknya siapa yang paling sering kita telepon. Udah. Gimana caranya ya kan? Kebetulan kan emang kalau di sekolah, kayak sekolah anak-anak itu, aku dikenal lah karena emang dekat sama kepala sekolahnya. Ya udah, di-share dong di grup biar nggak malu nih. Sebelum mereka blast, kita nge-blast duluan diri kita. Bilang begini, ini gue kena pinjaman online nih, udah bayar. Kita kan udah bayar, bukan tidak bayar. Kecuali kita pinjam langsung kabur, mungkin itu bilang penipuan. Tapi kalau saya udah 3 minggu berarti kan sudah bayar. Udah bayar, gue udah habis duit sekitar 15 juta lah tuh bunga aja, bilang gitu kan. Terus gimana Kay? Ya kalau ada yang SMS atau telepon, jawab aja ngana, gitu, kompak. Oh yaudah, siap Kay, nanti gue jawab gitu. Tapi itu memberanikan diri seperti itu dengan sharing sama teman yang sudah berpengalaman. Jadi ada teman 2 orang nih, yang satu sama nggak bayar juga. Kenapa kok lu bisa nggak bayar? Itu kan ilegal Kay. Nggak bayar nggak apa-apa, nggak rugi mereka, kata dia, karena kan dia udah makan bunga-bunganya itu gede banget ya. Masih kurang yakin dong hati kan. Selama ini kan bayar karena takut malu. Sebenarnya bisa aja bayar terus kalau emang kita mau ikutin, cuman jadi adanya ke yang buat kebutuhan yang ini malah lari ke situ kan jadinya. Udah gimana caranya biar stop? Udah telepon lagi yang satu teman, ternyata dia 30 aplikasi. Lebih parah lagi. 3 aplikasi totalnya berapa? Dia nggak tahu totalnya berapa. Taruh aja kalau misalnya 1,5 juta atau 1 juta, itu kan gini sih. Kalau misalnya pinjam 1 juta minggu ini, minggu besok tuh dia naik langsung 1,5 juta. Tapi yang diterima 1 juta. Tapi yang diterima 1 juta. Minggu depan lagi naik lagi.
Apalagi kalau kita bayarnya kurang dari 7 hari, kita bayar di 5 hari langsung 3 juta, tapi yang cair 2,5 juta. Oh, dia potong Emang gitu aja. Udah. Ada sih yang beberapa aku juga ada yang 3 juta, tapi ya cuman kalau aku laku sih emang nggak terlalu ini karena dia OJK. Dia cuman via email paling ngingetinnya. Udah, yang 30 ini gini, saya cerita. Dikasih lah tuh daftar pinjaman online semua dari mulai Play Store semua. Kayaknya nggak ada yang di situ, saya bilang. Oh, berarti teteh ilegal, kata dia gitu. Kalau saran saya ilegal mendingan gak usah dibayar. Hah? Kok gitu? Ya kan kita kok gitu? Ya udah nggak usah dibayar. Orang dia juga nggak tahu rumah kita di mana, ya kan? Terus takutin ntar dia nyamperin anak-anak. Pikiran dia nggak dapet kita, dapet anak-anak sekolah kan, repot. Udah, enggak. Udah duitnya simpan aja buat anak jajan, kata dia gitu. Udah, suami pulang. Kasian juga sama suami kan, cari uang habisnya buat nggak jelas. Ya udah gini aja, itu dari iseng-iseng membawa bencana sih kalau bisa dibilang. Ya udah gini, bilang sama suami, ya udah kalau udah capek bayar nggak usah bayar, nanti kalau malu, kata dia, kan ntar teman-teman lu pada bilang gini. Ya udah sih yang ngomongin di belakang, kalau ngomongin depan mau gue paratin, bilang gitu kan. Ya udah nggak usah bayar, itu beraniin diri. Gimana caranya biar nggak bayar kan? Udah semua aku lock out dari mulai kan, kalau WA juga bisa di lock out, ya kan, hapus akun kalau WA, hapus, sengaja masih aktifin nomornya nih. SMS sudah nimbul dong, sehari 2 hari udah nimbul. Kenapa hapus akun WA? Karena dia nggak bisa sadap lagi kayaknya setelah akun WA, email semua udah di-restart semua, cuma nomor doang, dia nggak bisa berbuat apa-apa kayaknya. Jadi dia kayaknya yang bisa kesadap sama dia nomor cuma sedikit. Padahal saya udah sebarin semua ke teman-teman tuh udah full. Teman-teman udah tahu semua. Ya udah kayak santai aja. Ya udah disebarin. Ada yang taruh foto samping, ini pencuri begini. Ya udahlah, udah mau gimana, emang udah kita udah nggak mau bayar lagi kan. Ya udah, akhirnya udah pas gitu cuma bilang sebulan lah. Malunya itu sebulan aja sih, di SMS-nya sebulan. Selepas sebulan itu udah nggak ada SMS apa-apa lagi. Iya, jadi kita hilang kontak gitu. Jadi pokoknya kalau yang ilegal jangan coba-coba deh. Kalau ilegal karena jeleknya mereka menyadap. Ya. Kalau kayak model aku laku, kayak model yang modal nasional gitu, mereka enggak, karena mereka terdaftar. Belum terdaftar, baru ada di OJK aja, tapi mereka nggak berani macam-macam kalau gitu kan. Mereka sopan lah ya. Lagi juga mereka 3 bulan nggak ketemu nasabahnya, 3 bulan lagi nggak ketemu, langsung daftar BI checking. Kalau itu mereka, kalau ini enggak. Ya kalau kita cek lagi aja pasti mungkin udah satu aplikasi udah 20 juta kali punya saya gitu. Karena dia bunganya tiap hari ya. Ya gitu, kata-katanya kasar. Ada yang sengaja banget nggak ganti dulu nomornya, angkat. Emang dasar lu anak iblis lu, gitu-gitulah pokoknya kan. Kata-katanya kasar lah ya. Gitu. Ya udah tahu iblis pakai nanti utang di kita ya kan. Ya kita salutin gitu, kita mah nggak sakit hati kan, bodo amat ya kan. Malah dia yang kesel, dia emosi kan jadinya. Dasar lu anak iblis, lu mau bayar utang. Ya udah tahu saya iblis, itu lagi utang ya kan. Udah nyerocos. Dasar malu perempuan nggak tahu diri. Udah sampai dia nyerocos. Akhirnya ganti. Supervisor yang telepon. Ibu kenapa sih Bu kasar? Kok saya yang dibilang kasar? Ini saya supervisornya kayak gitu. Nah dari tadi Bapak perhatiin gak si anak buah Bapak yang kasar, bukan saya yang kasar, bilang gitu. Kalau mereka bilang gini, oh yaudah Bu kami stop, Ibu bisa cicil, pasti dibayar. Nggak mungkin nggak dibayar, apalagi kan namanya utang juga kan sampai kapan pasti ditagih kan. Cuman karena mereka memang nggak ada toleransi, ya udah salah sendiri kan. Udah pas itu dia bilang gini, oh iya deh Bu maafin, ya udah gini aja Pak, saya minta Sherlock alamat kantor, nanti saya selesaikan di kantor. Mereka nggak kasih, sama sekali nggak kasih. Jadi di aplikasi pun nggak ada alamat kantor, nggak ada, cuman via WhatsApp itu nggak tahu itu nomor siapa.
itu. Jadi setiap orang ganti. Setiap minggu tuh ganti, bukan penagih yang sama. Dan teleponnya tuh kalau ditelepon lagi udah nggak aktif yang telepon masuk. Iya, nggak aktif. Ya sekarang kita ikutin permainan dia dong. Dia nomor telepon nggak aktif, kita bikin handphone kita nggak aktif juga. Ini kan salah sendiri. Udah nggak aktif, udah gitu kan. Oh, pantesan mereka tuh persyaratan gampang ya. 5 menit cair, ya kan sampai nggak tergiur, nggak ada hitungan 5 menit tuh sih, kadang 10 detik. Syaratnya apa aja? 10 detik. Syaratnya cuma gini, nama tulis di situ, KTP, foto, alamat, jumlah tanggungan anak, udah paling ditanyain itu aja, kerjaan, kasih aja nomor telepon asal, dapet nomor telepon keluarga, kerabat dekat ada. Pokoknya emergency kontak lah kalau bisa disebut. Aku pakai 2 nomor ya, dua-duanya aku masukin. Bilang aja gini adik ya gini ini ya kan. Udah 1 nomor suami. Udah itu doang syaratnya. 10 detik. Di situ terhitung 10 detik ya. 9, 8, 7 langsung masuk rekening. Oh ya. Nggak pakai banyak ngomong, langsung kan. Mereka ancam-ancam. Ya pokoknya mungkin. Tapi kalau tadinya emang karena udah puyeng, udah nggak bisa berpikir jernih. Mereka tuh ngancamnya, nanti data lu gue pakai buat bank-bank. Gimana mau pakai, kan namanya data satu garis, kita rekening kita, lu mau pakai baru kita nalar kan gitu. Kalau tadinya kan karena terlampau pusing, terlampau takut, jadi kita nggak tahu. Tapi lu di sini udah nalar. Tapi kalau buat dicoba lagi udah nggak mau, udah kapok, sekapok-kapoknya kalau bisa dibilang gitu mah, iseng-iseng yang kapok. Tapi ada lagi mereka tawarin sebenarnya. Apalagi aku kan modelnya aku tuh kan membayar, sebenarnya bayarnya bener kan. Nah, mungkin itu juga yang membuat mereka nggak terlalu terus ya. Udah gitu nggak terlalu lama ngejar neror teman-teman. Oh ini orang sebelumnya bayar bener. Mungkin kalau emang awal baru pinjam aku udah ngilang, baru udah dari situ aku gabung di Facebook. Ada yang namanya gagal bayar penjol, pinjaman online kan kata dia. Itu lebih parah lagi ternyata orang-orang itu. Jadi tuh mereka malah sengaja, kalau mereka tuh sengaja pinjam buang kartu, pinjam buang kartu begitu jadinya. Ya cuma itu aja sih, udah gak ada lagi. Aku pernah kesandung itu, mama pun pernah juga. Kalau kita ketemu gini kan enak, kalau dia nagih ke kita kasar ya kita bisa langsung laporin. Ini kan siapa yang mau kita laporin, kita nggak ada bukti-buktinya sih banyak ada ancaman-ancaman, kata-kata yang nggak bagus. Cuman kalau kita, temen aku aja ada yang dari dia minjem online sampai dia buat nutupin online ini dengan hutang lagi. Kalau aku kan duit pribadi malah agak napas sedikit. Kalau dia nggak, pinjaman online ini dia nutup sama bank keliling yang Batak-Batak. Pada datang itu kan, koperasi yang jalan-jalan itu buat nutup sini sampai akhirnya 80 juta. Itu lebih parah lagi dari aku. Kalau aku kan nggak terlalu parah, cuman karena emang kemarin iseng-iseng aja aku laku yang nggak bayar, udah nggak bayar total. Mereka nggak bayar, mereka mau cari kemana? KTP cari. Jadi itu bermula dari iseng-iseng doang. Tapi emang karena mereka jadi, SMS udah gitu ngerayap, nggak mungkin nggak ngerayap. Pokoknya kalau udah main 2 udah pasti ya. Tapi kalau aku itu nggak tahu kenapa. Emang awalnya iseng, cuma iseng, langsung limitnya 5 juta. Oh ya? Iya. Dalam waktu 10 menit. Kalau aku laku nggak, kalau dia emang bulanan, bener-bener kayak kartu kredit dia mah. Bayar cicil tiap. Sedangkan suami yang kerjaan bener, gini-gini, maksudnya datanya bener, cuma limit 600.000. Kalau aku tuh udah sempet kredit ini, kredit itu, tapi emang bayar bener. Kalau aku laku nggak pernah cacat. Kredit ini, kredit itu ya kan. Murah dia karena dia tuh. Karena dia tuh, kita handphone yang harga beli baru cash, di dia dicicil. Misalnya 1.8 kita beli cash, di dia dicicil. Jadi aku bantu banget ya. Ngebantu banget. Awalnya cuma dia doang, entah kenapa jadi tergiur sama yang bawa-bawa. Gitu aja sih udah. Jadi pengalaman terburuk gitu. Sekarang mau susah-susah apa nggak akan pernah buka lagi.
walaupun emang kata orang emang tapi emang sih sebenarnya kan ngebantu juga sih pinjaman online, karena kalau kita pinjam ke orang kan juga belum tentu dikasih usi kan, malunya belum dikasih enggak, kita udah kayak ngemis ya kan. Kalau online kan nggak pakai ngemis, mereka yang nawarin ya kan, enaknya di situ. Cuman kalau buat yang ilegal udah enggak. Kalau yang legal masih susah, kadang di proof, kadang di ACC, kadang enggak, ditolak karena belum memenuhi kriteria dia mereka kan, limit kita apa, syarat-syarat kita. Kalau yang ilegal mau kita gelandangan kali, mungkin asal punya KTP mah bisa. Asal punya KTP sama handphone udah. Bunganya gede. Tapi bunganya emang kalau yang bilang rentenir ya itu dia itu. Emang rata-rata rentenir online jadinya. Tapi emang rata-rata yang ditelepon itu emang Batak semua sih. Orang-orang Batak kan logat mereka nggak bisa kita bohongin kan. Logat mereka tuh logat benar-benar logat. Nah, kok cuman sebulan saya pokoknya mulai awal itu akhir Januari, berakhir di akhir Februari. Oh, jadi cuma sebulan aja, nggak berlalu-lalu. Udah gitu, kok cuma sebulan doang, ya kan? Yang lain kayaknya diteror sampai berbulan-bulan. Terjadilah COVID, ya bilang. Yang penting, moga-moga orangnya kena COVID semua. Ya kan pusat bisnis di Jakarta, jadi semoga kena COVID semua pada mati. Ada yang ancam gitu. Oh, gitu. Kami sudah sebar orang yang terkena COVID buat nulari Anda. Begitu ada, ya udah berarti kan dia yang doa sendiri kan. Dia yang berdoa sendiri, dia yang muncul sendiri. Ya udah biarin dia yang kena COVID sendiri jadi. Iya bener. Iya, belum gitu kan, biarin aja. Pasti di Jakarta semua itu udah pasti kena, ada yang kena mungkin. Sampai sekarang dia nggak pernah telepon. Jangan-jangan beneran. Kita tanya kan. Paling ini kan mereka yang teman-teman yang udah tahu nih. Kayak baru terima satu gue. Kok aneh, ada yang sering aku telepon malah nggak pernah dapet. Gitu loh. Dia malah nggak pernah dapat sama sekali. Mungkin juga gini juga bisa jadi karena aku sudah hapus akun. Mungkin dari situ juga. Kedua, dia lihat data, oh ini orang benar bayar kemarin-kemarin, berarti kan sekarang emang karena dia emang jatuh bukan sengaja nipu kan. Mungkin dilihat dari situ juga. Lagian juga udah mati nomornya, mau dia cari kemana kan. Ya orang udah diundang kok, mau datang. Nih saya share lo alamat saya, nggak datang. Ya kan kalau kita face to face kan enak. Soalnya pernah dulu pengalaman sebelum nikah juga tante tuh bang keliling gini, bang keliling yang datang koperasi. Dia sosok galak kan, ya kita galakin lagi kan bisa kalau kayak gitu kan. Adanya di Opera Mini, dia nggak ada di aplikasi Play Store karena dia nggak terdaftar. Dia adanya di Opera Mini, jadi mereka SMS dulu. Jadi tuh kayak dibilangin kayak rayap, kalau kita udah masuk ke link yang satu, nanti link yang lain tuh nimbul. Oh gitu. Jadi kayak satu tempat ini, mungkin mereka kayak bercabang kali kan, cuma namanya aja beda-beda, mungkin satu bos kali kan, penamanya beda-beda, pendanaan tetap sama kan. Jadi nimbul, jadi nomor kita tuh langsung kayak kesebar kemana, ke mereka semua. Bu mau pinjaman gak kami dari, ya orang ada yang bilang gini, ibu nih nasabah apa, mereka bilang tuh nasabah platinum kami lah apa gitu kan. Berarti karena mungkin pembayaran karena bagus ya. Ini kan giliran saya telat, saya bilang ini kemarin giliran minjemin katanya nasabah platinum, ya kan giliran telat gue dimarah-marahin. Saya bilang gitu ya kan. Pokoknya kita saut-sautin yang bikin mereka kesel aja. Tapi kan capek juga setiap saat diteleponin. Akhirnya aku ganti kartu juga, gitu aja. Jadi biar aman juga. Aman. Jadi aman, sekarang udah nggak ada. Cuman gara-gara nutupin itu juga ada samputan sama orang nih yang jadi nggak enak juga kan, temen lagi gitu. Jadi tinggal sisa-sisanya aja sih, udah nggak ada utang apa-apa lagi. Jangan sampai dah. Pokoknya jangan coba-coba. Jangan deh. Karena ketagihan nanti ya. Bukan main emang. Sekarang kita mau ke mall, ya udah tinggal loncat. Ya kan? 2 aplikasi dapat 1.200.000 nih. Bisa jajan nih kan. Mau apa lagi? Atau udah ada yang naik limit, udah ada yang 3 juta, dapat 2 juta. Ke mall puas 2 juta juga. Mau ngapain? Cuma tinggal klik tuh udah. Klik gitu ya. Seminggu puyeng.
Cuman seminggu batasnya. Seminggu puyengnya nggak bisa tidur, sakit kepala ya. Pokoknya deg-degan dah kalau udah jatuh tempo ya. Lebih parah dari jatuh cinta. Ya kan? Parah ya. Deg-degan itu aja, takut mereka share tadinya. Cuman karena udah konfirmasi sama 2 orang yang berpengalaman itu, ya udah kita udah nggak ada takut-takutnya lagi sekarang. Karena kalau ada setiap bunyi telepon, aduh dia, udah deh pakai kartu. Itu juga di unrek juga nomornya. Kan kalau kita mau daftar SIM baru kan ada nomor kakak nih, itu udah aku unrek juga semua. Aku patahin, aku unrek. Gitu. Jadi bener-bener mereka nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya gara-gara itu sih. Cuman yang 1, 2, 3 aja sih yang kesadap. Enggak. Kalau mama malah semua orang udah di SMS-in karena dia nggak log out. Nggak keluar, nggak hapus akun. Kalau aku cuman 2 orang 3 orang doang ya. Kayak gue nggak dapet gitu. Bukannya mereka yang nyemarin nama baik lu sendiri yang nyemarin nama baik lu. Orang nggak tahu jadi tahu ya. Soalnya takut orang salah paham sih. Karena di situ tertulisnya gini, nomor Anda sebagai penjamin dari ibu ini gitu. Takutnya mereka salah paham, kok nama gue jadi jaminan takutnya gitu. Jadi sebelum mereka salah paham, kita kasih tahu dulu. Iya, karena kan temen lebih baik daripada yang lain kan. Ya teman-teman, alhamdulillah punya teman-teman juga pengertian, ya kan, enak. Ya udah, tuh gitu kan dari dulu nggak sampai gue bayar capek-capek gitu kan. Bayar capek-capek sampai Kela bilang, anak-anak bilang, kita kapan ke mall? Ya duitnya buat bayar itu, nggak ke mall. Jadi anak-anak bilang, mah aku mau main Temzon. Apa anak-anak, mah aku lapar nih, beli mie yang udah jadi. Ada yang samping rumah tuh ada yang jual yang mie yang udah jadi kan. Udah tinggal makan, nih beli mie. Di mama kok begitu, aduh pala mama lagi puyeng lagi gitu kan. Nggak tahu gitu aja sih udah. Iya pokoknya enggak deh, udah kapok. Kapoknya itu udah. Itu punya pengalaman. Kalau nggak begitu kan nggak tahu. Iya. Gitu jadi pikirannya asik-asik aja. Tapi emang nggak kepikiran mereka transfer 600.000. Karena memang udah tahu. Enggak. Jadi tuh mereka bilang kan di situ nominal 1 juta sih. Itu kan kita bisa ditarik ke sana tambah banyak limitnya, ke sini tambah dikit. Di situnya itu 1 juta, tapi pas masuk kok 600.000 barulah. Duit sudah masuk 600.000, baru ada rinciannya. Baru dikasih tahu sama mereka. Itu adminnya. Kalau yang 1 bulan malah lebih murah mereka kan. Kalau kita pinjam 1 juta gantinya 1.100.000, dapat 1 juta sebulan. Ya mendingan itu. Jadi kalau yang ilegal parah emang. Buat orang-orang yang benar-benar gak punya perhitungan tinggi lagi ya, yang penting dapat duit aja kan. Biasanya tukang beca itu kan mereka mau cari kemana kan. Kita iseng-iseng aja kemarin malah masuk duit banyak banget dari satu aplikasi. Kalau ke bank BCA di print buku utang semua gitu kan mereka PT kan aku pakai backing kan. PT-PT-nya kan ada yang 1 PT, ada yang PT-nya sama kan. Mereka setiap mereka transfer kan ketahuan, oh iya ini dari bank ini, oh berarti mereka 1 PT yang nama lain. Namanya aja aneh-aneh. Durian runtuh gitu namanya. Nggak ada yang nama yang bagus-bagus. Ya udah KSP simpan pinjam lah, terus apa? Dana Q ya gitu-gitu. Sebenarnya kesel. Kalau emang Tuhan mempertemukan tuh sama orang-orang itu, udah kita unyeng-unyeng sama mereka. Karena kata mereka nggak bagus. Kata-katanya emang benar-benar kurang aja. Iya, nggak sopan ya. Bener-bener nggak bener-bener kayaknya mereka emang digaji tuh buat seperti itu kali orangnya. Itu nggak bagus juga lah mereka ya. Itu tuh menjelekkan nama-nama penagih yang gitu-gitu kan. Lagi juga kan orang-orang yang kerja seperti itu ya guys, yang kerja di online gitu, kasihan loh kalian. Dia ngomongnya ini yang lucu gini. Dia bilangnya gini, ibu utang itu nggak bayar berdosa loh kayak. Situ bungain duit juga udah dosa ya kan. Jangan ngomongin dosa sama kita mah. Ya kan? Gitu ya kan kita cuma pakai utang ya. Ibu utang kalau nggak bayar dosa. Saya cuma ingetin ibu, kasihan sama ibu. Kalau utang nggak bayar ya. Situ aja udah bungain lebih dari berapa persen itu. Berarti 40% dia ngebungain kan.
udah dosa. 1 hari lagi. Iya. Kok ibu malah balikin saya? Emosi dah. Pokoknya kalau telepon aku mah aku gituin balik sih. Cuman capek lama-lama kita ngeladeninnya kan, kita juga punya kesibukan. Jadi kalau handphone bunyi, langsung kaget. Jadi gitu aja. Jadi gitu ya guys. Buat kalian yang kerja di online, pinjaman online tuh, jangan suka neror-neror orang tuh. Masih mending juga nggak kerja. Kalau ada yang karyawan kayak karyawan swasta kadang sampai dipecat kan, gara-gara data kan di blast. Semua orang-orang kantor dia kan ditelepon. Itu kan jahatnya online ilegal tuh begitu. Kasihan kan, sampai orang lain pun yang kerja jadi diberhentikan loh. Iya, jahat banget kan. Jahat tuh, lebih jahat. Padahal mereka sendiri yang nawarin awalnya, gitu kan. Manis nawarinnya mah. Manis gitu ya. Dengan orang yang sama. Kadang mereka ngasih nomor telepon, ibu nanti kalau mau pembayaran telepon saya lagi aja, nih nomor telepon saya, WA saya. Entar dengan orang yang sama, dia masih bilang perempuan. Kalau yang menawarkan perempuan, ntar giliran yang nagih laki-laki. Dia juga, ntar dia marah-marah. Yaudah bu ya, langsung saya oper ke bagian penagih begitu. Jadi kemarin yang Mbak manis banget. Udah gitu kita nggak dikasih tahu, ibu persyaratannya begini ya, ibu bayarnya lewat ibu denda sekian, atau kita juga nggak dikasih tahu apa. Kalau apabila ibu tidak bayar, data ibu di blast, itu nggak dikasih tahu. Kasih taunya ketika sudah telat. Sudah terjadi baru dikasih tahu. Baru dia kasih tahu. Jadi emang itu mungkin kunci mereka. Kalau orang-orang yang mungkin penakut, ya takut. Orang tadinya aja saya takut kan, tapi karena ada dapat dari teman juga ya. Kanan kiri, ya udah tahu. Mereka 30 aplikasi, kita 8 ya santai. 30 bu, berarti sekitar berapa puluh juta? Iya, pokoknya bisa sekian juta lah. Kalau 2 juta aja berarti 60 juta dia nggak bayar itu. Ya, malah kan? Iya. Ya, tapi nggak enaknya itu kita jadi nggak tenang ya, pikiran tidur nggak tenang. Setiap pagi bangun udah deg-degan, hari ini diapain lagi? Waktu kayaknya cepet banget ya kan. Tiba-tiba udah jam 3 aja. Harus jam 3 sih, nggak boleh lebih dari jam 3. Karena kantor dia katanya tutup tuh jam 3. Mungkin karena ikut bank kali ya, bank kan tutup jam 3. Enggak, kayaknya karena mereka online juga. Online kan mungkin kalau udah jam segitu mereka katanya lembur nggak dibayar gitu. Jadi mereka alasannya seperti jam itu. Jam 3 udah tutup kantornya. Jadi deg-degan juga kan, jam 3 dapat segitu, dapat dari mana? Mesti pinjam lagi jadinya kan. Pinjam lagi, buka lagi yang baru, buka lagi. Jadi nggak selesai kan? Malah nambah beban, nambah masalah, nambah masalah dan nggak pernah selesai. Itu akhirnya selesainya kabur. Akhirnya putuskan semuanya, lebih baik berhenti. Mau cari uang kemana lagi kan, daripada buat itu mendingan buat yang lain kan. Ya udah stop total dan bertobat. Kapok itu bertobat lagi. Udah lagi bertobat-tobat COVID. Malah nggak duit lagi, mau online lagi nggak bisa, mereka juga COVID. Jadi COVID ada manfaatnya juga, ada hidayahnya. Mereka juga nggak pinjam. Iseng kemarin juga pernah kan, ada yang udah ditutup, tapi emang nggak pinjam lagi. Tapi ini memang bulanan, nggak bisa karena COVID. Kayaknya mereka juga tutup juga. Nggak tahu pada mati. Apa jangan-jangan nggak ada kena COVID? COVID semua jangan-jangan ya guys. Pada kena COVID mereka nya. Iya, udah itu aja sih. Iya sih. Ya itu pengalaman yang nggak enak, tapi ada hikmahnya yang diambil ya Bunda ya. Enak sih hikmahnya. Jadi udah, ya berarti yang namanya utang tuh emang seperti itu lah. Itu taunya bukan dari teman, tapi dari SMS yang datang. Iya, emang mereka SMS. Pokoknya kalau kita udah pinjam 1, SMS timbul dari mana aja. Penawaran tambah banyak nih. Ayo mau ini enggak? Artis deh kita tawarin terus deh pokoknya. Ini ada nih. Kalau yang legal tuh ada tanda tangan elektrik. Kalau yang legal. Ya. Kalau ilegal nggak ada. Nggak ada. Pokoknya cuma angguk-angguk, kedip-kedip, disuruhnya tuh fotonya. Mangap-mangap, geleng-geleng. Gitu doang. Coba tujuan untuk apa? Suruh foto tapi mangap. Biar nggak disangka patung. Oh iya, bisa jadi. Iya, biar nggak disangka patung dia kan. Kalau misalnya kita pakai KTP siapa, fotonya foto siapa, bukan foto kita. Iya, fungsinya itu. Ya udah itu aja yang udah kita. Terima kasih ya sama-sama Mama Naila untuk
sharing kita hari ini. Kita belajar bagaimana menggunakan internet dengan baik ya. Iya, bisa jadi begitu, tapi ya kalau bisa juga sih yang coba-coba juga janganlah. Jangan coba-coba. Sebenarnya selalu ada pasti SMS itu pasti. Iya. Karena sekarang orang lebih sibuk sama WhatsApp. Jadi jarang lihat SMS. Ya, biasanya begitu. Saya juga seperti itu. Nggak pernah baca SMS. SMS nggak pernah baca. Bacanya cuma WhatsApp. Iya, jadinya gitu. Iya. Jadi udah pengalaman yang nggak enak yang membawa akhirnya dapat ini juga pengalaman hidup dari situ. Sekarang temen aja nawarin kayak buka lagi kayak satu, enggak, mendingan lu tusuk gua aja udah. Ini daripada kapok, benar-benar kapok. Tapi banyak yang nggak kapok sampai sekarang ya. Karena mungkin ilegal itu nggak dicari. Mereka senang ya jadinya ya, tapi ya dicari kok. Tapi kan kita jadi beban juga kan. Takutnya itu aja. Sampai kapan orang bawa ini aja kita kabur juga masih takut sebenarnya. Takutnya bukan apa, takutnya gimana ya? Namanya utang lah ya sebenarnya. Duitnya kita pakai nih. Entah jadi apa di dalam perut kan begitu. Kepikirannya di situ kalau sekarang. Kalau mau ikutin hati yang mellow, pemikirannya apa nanti gue bayar kan masih begitu sebenarnya. Tapi kalau mau cuek ya udah sih, masa bodoh, nggak bakalan bisa cari gue juga kan. Dia juga nggak mungkin datang, nggak mungkin karena dia udah ngancam gitu ya. Kalau dia datang bukan kita yang dikejarnya, kita laporin polisi kan gitu. Karena ada pasalnya juga kan, dia masuk OJK kan. Pasalnya pasal yang satu pasal elektronik juga kan, dia udah melanggar kan. Baik, ya melanggarnya aja dia udah nyadap itu tuh udah melanggar sebenarnya. Menyadap itu udah melanggar kita kan, hak asasi kita di handphone kita kan, udah meretak gitu lah kurang lebihnya. Menyeramkan gitu guys, hari ini seru kan ya. Banyak yang DM tentang itu pinjaman online. Ayo dong cerita tentang ada nggak yang share dong tentang pengalaman pinjaman online. Mungkin juga di luar sana ada yang seperti itu, pernah ngalamin pinjaman online. Dan pasti juga ngalamin kayak Bunda Naila gini, Mama Naila ngalamin juga lah pasti, karena kan dapat teror takutnya kan teman-teman yang dekat kan. Ada yang sampai beberapa orang kan ada yang bunuh diri loh, yang gak kuat kan sampai waktu itu heboh kan, sampai ada yang dilecehin itu. Iya, karena terornya itu jadi mereka tuh ngecat moral kita gimana sih, sebagaimanapun sampai kita malu semalu-malunya ya kan. Tapi karena lingkungan kita kan, gimana lingkungan kita aja, kita cuma ibu rumah tangga ya, berarti cuma lingkungan sekolah aja udah dikasih pengertian ya udah selesai. Kok saudara-saudara sih masa bodoh. Kalau yang penting temen aja nih, tiap hari kita ketemu sama anak masih SD kan, 6 tahun lagi masih ketemu ya kata kan. Jadi harus jaga-jaga ya, paling 1-2 orang doang yang ngomongin di belakang lah, mau biarin aja. Bener. 25 juta melunasinnya dari mana? Kalau mereka mau dibayar pokoknya aja sih mending. Ini kan harus sama bunga-bunganya. Iya, mungkin sekarang udah 50 juta kali. Udah sebulan lebih kan. Ya, itulah pengalaman kita hari ini. Mama Naila sudah berbagi dengan kita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kita udah tahu, jadi aku pun belajar. Jadi jangan buka SMS kali ya. Jangan tertarik. Ya, jangan tertarik juga. Jangan tertarik dengan tawaran-tawaran yang dikasih. Yang suka kadang-kadang kan suka tawaran gitu enak-enak aja di awal kan, akhir-akhirnya kan menyakitkan, begitu kan, jelek gitu kan, karena di tawaran pertama bagus gitu kan, akhir-akhirnya ternyata jelek banget gitu kan. Udah, jangan tergiur ya guys dengan tawaran-tawaran yang manis tapi menyakitkan. Akhirnya menyakitkan ya. Ya itu aja sih. Terus ya udah, cukupkan diri dengan apa yang ada ya, Mam. Iyalah ya. Sekarang mah ada duit ya, kita bisa buat anak daripada kita tutup-tutupin itu buat apa. Ya begitu aja sih. Jangan kita ikut terlibat dengan pinjaman online apapun itu, apalagi juga kayak rentenir. Itu memang udah kayak rentenir banget lah itu ya. Dia memang udah rentenir. Itu kayaknya dibalik mereka tuh emang rentenir ya. Karena kan sekarang juga ngebungain juga ada pasal ya sebenarnya sih kan. Jadi mereka udah gak berani berdampak di depan ya dengan cara online. Gitu. Kan banyak dirajia-rajiain kalau ditonton banget. Iya. Dan kalian yang kerja sebagai
penagih online tuh. Jangan lo, kasihan lo, ada yang sampai bunuh diri kan. Coba tanggung jawab nggak tuh? Tanggung jawabnya besar loh. HP nyawa orang taruhannya. Orang banyak yang sakit, orang banyak stres gara-gara tagihan. Telepon baik sih nggak apa-apa, tapi telepon dengan kata-kata yang kasar itu yang nggak bagus ya. Kata-kata makian, cacian, teror gitu kan. Boleh lah kasar, tapi lihat dulu kan setiap data itu pasti ada. Oh, ini orangnya begini, kan bisa dipilih-pilih. Kalau nggak sama sekali dia nggak bayar, baru kasarin kan. Kalau ini kan nggak, semua yang datanya bagus aja dikasarin, kan. Padahal kan Mama Naila kan awalnya bayarnya bagus. Iya. Makanya di top up terus karena bayarnya bagus. Dinaikin. Akhirnya terakhir iseng. Udah ambil aja nih yang 3 juta terakhir kan, dan buang. Ya kan salah sendiri ya. Gitu, seperti itu. Tawarannya bagus, naik karena bayarnya bagus nih. Naik sampai tinggi, ya udah nih, mau bayar pakai apa lagi kan, bingung. Mau dibayar juga rugi kan, mau bikin kayak dia kita. Iya. Dia potongannya besar, terimanya nggak seberapa ya. Ya begitu ya. Makasih Mama Naila. Sharing kita hari ini, kita boleh belajar dari makna pinjaman online tuh nggak bagus ya. Jadi hindari pinjaman online, jangan pernah terlibat dengan pinjaman online, guys. Karena itu manis sesaat, tapi sakitnya di sini. Sakitnya di perut. Sakitnya ya. Sakitnya berhari-hari, berbulan-bulan, nggak bisa tidur ya, nggak bisa makan, stres ya. Oke, tinggalin itu semua ya guys, itu nggak bagus. Oke, kita sharing hari ini supaya yang mau coba-coba pinjaman online jangan pernah ikut, jangan pernah lagi terlibat dengan pinjaman online karena itu memang nggak bagus. Nggak ada itu manfaatnya ya Mams ya guys di rumah. Oke, makasih. Iya. Demikian, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Makasih Mama Naila. Makasih semuanya, terima kasih.